من آيات الله من يهد الله فهو المهتد ini untuk kolon dulu ya. Man yahdillahu fahuwal muhtad. Itu qalun meliputi Abu Amrin dan Al-Kisai. Man yahdillahu fahuwal muhtad. من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا Ya, silahkan. Siapa dulu? Bisa dari dulu, enggak? Silahkan. Ada mic-nya. Kalau untuk kelas umum kemarin bareng-bareng baca riwayat Warash saja. Ini untuk kelas khusus Tharikatul Jama'i itu. Karena ini lebih sering, kalau itu akan cuma sebulan sekali. Tapi saya berharap buat mereka bisa sebulan 2 kali di semuanya. Ya, dilanjut aja sadari sambil nunggu sambil jalan. وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه وترى الشمس إذا طلعت تزور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت وترى الشمس إذا طلعت
تزور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات اليمين وهم في فجوة منه. Data shimal. Ayah. Barusan baca data yamin. وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه ذلك من آيات الله ذلك من آيات الله من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. Ya, silakan. Siapa lanjutkan? Ustaz Syahrul. وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه .
وترى الشمس إذا طلعت تزور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه ذلك من آيات الله 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 من يهد الله فهو المهتد من يهد الله فهو المهتد من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. Untuk diingat apabila diwasal fahuwal muhtad untuk Nafi' Abu Amrin itu ditambah huruf ya ya. Man yahdillahu fahuwal muhtadi wa man yudlil itu untuk Nafi dan Abu Amrin. Sebetulnya al-muhtad di situ sebetulnya memang ada ya-nya kan, tapi untuk qiraat yang lain mau wasal mau waqaf tanpa dibaca ya-nya. Sekilas diperjelas tentang tazawaru. Ini adalah fi'il madhinya kan tazawara. Ketika fi'il mudhari yatazawaru. Untuk hiya tatazawaru. Dan bacaannya ternyata untuk Asim tak yang ini tidak dimunculkan, mau tulisan, mau bacaan, mau isyarat, sama sekali tidak ada. Tazawaru an kahfihim, dan tidak bisa dikatakan fi'il madhi karena berharokat dhammah, pasti fi'il mudhari. Wa tara asy-syamsa idza tala'at tazawaru
pasti fi'il mudhari. Kalau fi'il madhi tazawarat. Ya. Nah, ketika dibaca tazawaru maka ada tak yang tidak dibaca sama sekali. Tidak ada bacaan, tidak ada tulisan, tapi maknanya tidak hilang. Karena itu sudah rumus dalam bahasa Arab. Tazawara yatazawaru. Tazawarat tatazawaru. Untuk orang yang ngerti bahasa Arab tetap akan memahami ada huruf ta yang tidak dibaca. Sekarang yang menjadi perhatian buat kita ketika bacaan tazawaru dan tazawaru, ya, dan tazwarru, tidak keluar dari akar kata. Semuanya akar katanya sama, zawaro akar katanya. Ketika dibaca tazawaru, tak yang pertama tidak dimunculkan. Ada apa di balik itu? Ini isyarat, ya. Ketika orang-orang yang ada dalam gua sedang tidur dalam gua, lalu matahari terbit. Dengan secepatnya matahari cenderung menjaga keseimbangan orang yang di dalam gua. Saking cepatnya matahari menjaga keseimbangan, maka huruf ta tidak dimunculkan. Jadi tidak ada satu huruf itu memberikan isyarat agak percepatan gerakan. Ketika tazawaru, berarti di situ ada bacaan yang berat, ya. Tazawaru kan berat bacaannya, memberi makna bahwa orang yang sedang berada dalam gua tersebut tentunya ada gerakan walaupun tidur. Ya, ini luar biasa, ya. Jadi yang tidur itu ketika matahari sebelah sana dia bergerak, matahari situ dia bergerak. Sebab kalau tidak bergerak pasti punggungnya akan dimakan lantai, kan? Ya, saya itu merasa tidak boleh bergerak selama 9 jam aja. Aduh, cukup berat. Bukan 9 jam ya dulu itu. Dari pagi ya sampai jam 9 malam itu enggak boleh bergerak. Waduh, panas betul. Ini terus waktu di DSA. Bagaimana kalau tidak bergerak 300 tahun? Ya dimakanlah. Dimakan tanah, dimakan lantai. Dan matahari terus menjaga dia miring. Allah, luar biasa itu kuasa Allah. Nah, kemudian kalau tazwarru itu dalam bahasa ilmu saraf ada yang disebut makna as-sayrurah. Kan ada makna tad'if, ada makna isti'anah, ada makna mutawa'ah, itu dalam bahasa ilmu saraf, ya. Kalau umpamanya jama'a mengumpulkan, ijtama'a berkumpul, kan gitu. Kemudian hajar batu, ihtajara sesuatu jadi batu, ihtajarat tinu tanah membatu menjadi batu, itu mutawa'ah. Izwarra tazwarru, ihmarra yahmarru, sama itu. Ibyadda yabyaddu, iswadda yaswaddu, kan. Yauma tabyaddu wujuh wa taswaddu wujuh. Akar katanya sin waw dal. Kemudian dimasukkan kepada wazan if'alla. Jadi iswadda itu memberi makna juga menjadi. Nah,
Jadi kalimat ini kalau digabung ya, 3 qiraat ini dengan begitu cepatnya walaupun berat menjadi berubah. Subhanallah. Iya kan? Dengan tidak ada huruf ta ada percepatan. Percepatan tersebut enggak ringan, berat, makanya ada tasydid. Dan berubah kecenderungannya, tazwarru. Setelah Al-Qur'an. Saya barusan ba'da zuhur sedang memperbaiki artikel tentang saktah dalam surat Yasin. Saya merenung gitu. Sempat juga betul-betul merasa ketakutan sewaktu menghayati saktah. Qalu ya wailana man ba'atsana min marqadina. Hadza ma wa'ada ar-Rahman. Itu riwayat Hafaz Tariq Syatibi kan. Hanya Hafaz Tariq Syatibi. Tariq Jazari enggak, itu enggak saktah. Sekarang Tariq Syatibi dengan saktah, sementara yang lain di situ waqaf. Kan kalimat memba'atsana mim marqadina keluar dari lisan-lisan orang durjana, orang durhaka. Lalu dibaca dengan saktah. Artinya ketika orang-orang durhaka itu kaget dibangunkan dari tempat mereka tidur, tiba-tiba terbangun, dan ketika terbangun mereka melihat tempat yang akan mereka tempati dengan penuh penderitaan, betul-betul menyesal, mengingat masa lalu, bingung, gelisah, sedih, tapi mau apa lagi? Hanya mengeluarkan kalimat pertanyaan yang tidak ada jawaban. Man ba'atsana mim marqadina hadza ma wa'ada ar-Rahman. Ketika dengan saktah seakan-akan orang yang durjana mempertanyakan dengan penuh kegelisahan, bimbang, sedih, kesal, langsung direspon oleh orang mukminin. Merespon dengan ya mungkin bahasa dunianya ketawa sinis. Hadza ma wa'ada ar-Rahman. Bahagia sekali orang beriman ketika mendengar orang kafir mempertanyakan memba'atsana mim marqadina, karena bahagianya langsung merespon. Itu bacaan saktah. Memba'atsana mim marqadina, langsung dijawab, hadza ma wa'ada ar-Rahman. Kamu dulu diajak-ajak untuk benar gak mau, sekarang rasain ya. Lihat kami dapat rahmat, ma wa'ada ar-Rahman. Itu satu. Jadi muslimin, mukminin terbagi dua. Dengan saktah dan tidak saktah terbagi dua. Dengan saktah kelompok mukminin langsung merespon karena ingin ngeledek orang yang memang dulunya mempermainkan, memojokkan, menuduh radikal, menuduh frustasi, menuduh macam-macam kepada yang memang mengajak kebaikan. Langsung ketika mendengar kalimat orang kafirin memba'atsana mim marqadina, langsung dia merespon hadza ma wa'ada ar-Rahman. Sementara kelompok yang lain mukminin mungkin sambil senyum-senyum saja. Lihat, cuekin dulu deh. Kira-kira gitu tuh. Nah, setelahnya memang beberapa waktu maka yang lain pun langsung merespon hadza ma wa'ada ar-Rahman. Berarti kalimat hadza ma wa'ada ar-Rahman kegembiraan buat orang beriman, penambahan sakit dan penderitaan buat orang kafir. Pertanyaan orang kafir memba'atsana mim marqadina menambah penderitaan mereka dan menambah kebahagiaan orang mukmin. Nanti itu pada hari apabila sudah ada ingkat illa sayhah wahidah, bila sudah memang dibangkitkan. Saktah kan boleh jadi para ustadz ditanya kenapa ada saktah dan kenapa tidak ada saktah. Sangat penting untuk kita ajak masyarakat untuk mentadabburi bacaan Al-Quran pakai saktah dengan tidak pakai saktah untuk surat Yasin. Karena surat Yasin itu betul-betul mengingatkan hari akhirat ya.
Terus dari awal itu baca dunia, ujung-ujungnya akhirat. Baca kehidupan manusia, ujung-ujungnya akhirat. Itu surat Yasin. Makanya kalau para kiai di kampung kedatangan masyarakat, Pak Kiai satu lagi bingung, banyak utang, amalkan surat Yasin kan gitu. Ya amalkan itu artinya ya hayati, jiwai, laksanakan perintahnya, jauhi larangannya, itu amal namanya. Bagaimana kalau nggak ngerti, cuma membaca saja, ya insya Allah dapat nilai membaca. Karena al-muta'abbad bitilawatihi, karena baca Al-Quran itu tanpa mengerti saja sudah dapat nilai. Ya kadang-kadang kalau kita perhatikan ungkapan-ungkapan kiai di kampung memang disesuaikan dengan pemahaman masyarakat. Ketika mengeluh sudah punya utang lama nggak kebayar harus apa yang dilakukan? Kiai bilang amalkan surat Al-Waqiah. Coba, kan di Al-Waqiah itu ada perintah untuk bercocok tanamnya. Iya, afara'aitum ma tahrusun antum tazra'unahu am nahnu az-zari'un law nasha'u laja'alnahu hutaman fadhatum tafakkahun. Itu jelas sekali. Kemudian kan afara'aitum ma alladhi tashrabun antum azzaltumuhu minal muzni am nahnu. Syukur itu ada tanah, ada air. Jangan jadi pemalas kalau ingin kebayar utang, kira-kira begitu tuh. Ya, baik. Ya, silahkan satu orang lagi baca. Masih ada waktu sedikit lagi aja. Ya, surat Al-Kahfi ayat 17. Itu kita bareng-bareng lagi aja karena barusan banyak yang tertinggal. Ya, ya. Jadi di dalam surat Al-Kahfi ayat 17 ada tazawaru untuk Asim, tazawaru untuk Nafi', tazawaru, dan untuk Ibnu Amir tazwarru. Tazawaru, tazwarru dan tazawaru diambil dari akar kata yang sama, zai wawu ra. Ketika dibaca tazawaru artinya adalah tafa'ala yatafa'alu, lalu tak yang pertama tak mudharaahnya tidak dibaca. Tazawaru tentu dengan disembunyikannya satu huruf mengingatkan kita, memberikan pelajaran kepada kita ada percepatan gerakan. Kemudian tazawaru sama tafa'ala juga, hanya tak yang kedua tatazawaru diidghamkan kepada zai sehingga dibaca tazawaru. Ada berat kalau tasdid, berarti memang bolak-baliknya orang yang lagi tidur ya. Tentu tidak sama dengan yang lagi melek. Lalu tazwarru itu adalah biasa diartikan lisairurah, lil wijdan dalam bahasa ilmu sharaf. Ada perubahan posisi. Baik, kita baca dan sambil dipegang aja mic-nya, silakan biar masuk suara semuanya. Sekarang dengan qalun terlebih dahulu. Wa tara asy-syamsa idza tala'at tazawaru 'an kahfihim dzatal yamin wa idza gharabat. Ya, silakan. Wa tara asy-syamsa idza tala'at
تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت. Langsung ke Ibn Amir. وترى الشمس إذا طلعت تزور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت الشمس إذا طلعت تزور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه ذلك من آيات الله 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 ذلك من آيات
آيات الله من يهد الله فهو المهتد من يهد الله فهو المهتد من يهد الله فهو المهتد من يهد الله فهو من يهد الله فهو المهتد من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. Ya, kita lanjut ke Syatibi. InsyaAllah dipelajari semuanya lah mukadimah kita pelajari, tapi mukadimah terus nih kapan isinya. Sekarang kita pelajari juga ya isinya. Selang-selingi. Dari mulai ya basmalah saja. Bait 100. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa basmala baina surataini bisunnatin rijalun namauha diriyatan wa tahammula wa basmala baina surataini rijalun rawauha an dirayatin wa tathabbutin wa hum Qalun wal Kisai wa Asim wa Ibnu Katsir wa hadhihi hiya sunnah. Makna dari kalimat wa basmala baina surataini bisunnatin, huruf ba ya. Membaca basmalah manakala nyambung akhir surat dengan awal surat berikutnya, itu adalah merupakan sunnah. Sunnah yang dipastikan dari Rasulullah. Dan huruf ba jelas adalah merupakan rumuz ya, atau kode untuk Qalun. Rijalun adalah untuk Kisai. Namauha nun adalah untuk Asim. Diriyatan huruf dal adalah untuk Ibnu Katsir. Jadi wa basmala baina surataini, membaca bismillah antara dua surat. Siapa? Ba, yaitu Qalun. Betul-betul ini sunnah, bisunnatin. Jadi memang Asy-Syatibi ini menggunakan susunan kalimat yang sesuai dengan maksud, tapi juga punya isyarat. Huruf ba, huruf ro, huruf nun, huruf dal. Jadi dua makna ya. Makna bait dengan makna kode. Jadi kalimat bisunnatin ini dua makna. Artinya sesuai sunnah, tapi ba-nya itu adalah isyarat untuk Qalun. Rijalun betul-betul para tokoh Al-Quran, maksudnya kan rijalun, tapi ro adalah isyarat untuk Kisai, karena ro adalah untuk Kisai. Sedangkan namauha artinya kan mereka mengembangkan. Namauha itu kan, atau ke ataskan lah. Namau itu, numau itu kan tumbuh, maksudnya nyampe ke atas.
Tapi nun yang dimaksud adalah isyarat untuk Asim. Diriyatan betul-betul periwayatannya secara riwayah. Jadi dipertanggungjawabkan. Membaca bismillah ketika nyambung dari akhir surat ke surat berikutnya itu dapat dipertanggungjawabkan kesahihannya diriyatan. Wa tahammula betul-betul bisa dipertanggungjawabkan, dan himlun itu kan dipertanggungjawabkan. Jadi satu bait ini banyak makna ya. Dan tentu dengan adanya satu bait ini kita dapat mengetahui apabila kita membaca Al-Quran nyambung akhir surat dengan awal surat berikutnya, riwayat Qalun ya pakai basmalah, Kisai pakai basmalah, kemudian juga Ibnu Katsir dan juga Asim. Terus yang belum siapa? Karena ikan yang sudah Qalun berarti Waras belum masuk. Kemudian Al-Kisai, Hamzah belum masuk. Kemudian Asim, Ibnu Amir belum masuk. Ya. Diriyatan Ibnu Katsir. Yang belum masuk ke dalam bait pertama Warash, Abu Amrin, kemudian Ibnu Amir dan Hamzah. Di mana penjelasannya pada bait berikutnya? Wasluka baina surataini fasahatun. Silahkan sambungkan akhir surat dengan awal surat. Kalau Anda sedang membaca fasahah yang betul-betul bisa membedakan, penjelasannya jelas, tapi yang dimaksud fasahah bukan cuma itu, tapi fa itu adalah hamzah. Ketika kita membaca Al-Quran riwayat Khalaf atau Khalad, qiraat hamzah, nyambung dari akhir surat ke awal surat tanpa basmalah. Ini ada aturan ya. Itu apabila sambungan Al-Fatihah ke Al-Baqarah, akhir Al-Baqarah ke Ali Imran. Tapi kalau akhir Ali Imran ke Al-Fatihah semuanya pakai basmalah. Kalau mundur mah pakai. Atau mengulang itu pakai juga. Mengulang surat. Jadi fa ini adalah hamzah. Wa wasluka baina surataini fasahatun. Wasil waskutan kullun jalayahu hassala. Di sini ada uraiannya dari Syekh Ahmad. Wa wasluka baina surataini fasahatun. Wasil baina suratain duna basmalah li hamzah. Wasil waskutan baina suratain duna basmalah mukhtaran li Ibni Amir wa Warsh wa Abi Amrin. Wa qad hasalta hadzal hukma biwuduhin wa jala'in. Maknanya silahkan baca dengan wasal ghairil maghdubi alaihim waladdallin alif lam mim qiraat Hamzah. Siapa lagi selain Hamzah? Sama untuk Ibnu Amir, Warash, Abu Amrin juga boleh seperti itu. Ketika membaca riwayat Warash juga silahkan lanjut. Umpamanya surat Al-Ikhlas. Walam yakun lahu kufuwan ahadun qul a'udzu birabbil falaq. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد قل أعوذ برب الناس. Untuk Warash. Untuk Hamzah wa min syarri hasidin idza hasada qul a'udzu bi rabbin nas. Nah, sekarang sudah ada kitabnya, silakan dibuka. Plastiknya dibuka.
Berapa kitab yang ada? 3. Oh iya. Silakan buka halaman 60. Nomor 102. Terusan nomor 101. Wasil baina surataini duna basmalah li Hamzah. Wasil waskutan baina suratain duna basmalah mukhtaran li Ibni Amir wa Warshin wa Abi Amrin. Kalimat mukhtaran artinya ada bacaan lain. Ya. Kalau Hamzah cuma satu cara. Jadi kalau kita sedang membaca qiraat Hamzah, maka hanya wasal tanpa basmalah. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin alif lam mim, itu untuk Hamzah. Tapi untuk Ibnu Amir, untuk Abu Amrin, untuk Warash, di sini wasil waskutan. Silakan mau wasal atau pakai saktah. Kullun jalayahu hassala. Kalimat kullun semuanya yang tadi, tapi kaf itu punya makna. Wasil waskutan untuk siapa? Untuk kaf. Kaf itu Ibnu Amir. Jalayahu jim. Jim itulah untuk Warash. Hassala ha untuk Abu Amrin. Jadi Warash, Ibnu Amir, Abu Amrin ketika membaca akhir surat disambung ke surat berikutnya, silahkan mau diwasal tanpa basmalah atau pakai saktah. Akan Ustaz Rahmat baca lanjutannya nomor 102. Mic-nya kasihkan. Nasat. Ya, nomor 102 wala nassa. Dilanjut Sat. Li'anna takhira Sat. Ya, di Wala nassa abadan an Ibni Amir baca dulu baitnya. Oh. Wala nassa kalla hubba wajhun dzakartuhu wa fiha khilafun jiduhu wadihut tula. Wala nassa abadan an Ibni Amir wa Warshin wa Abi Amrin bi waslin wala saktin li'anna takhyira lahum ikhtiyaru qurra'in fa ahbabtu an adhkurahu lil faidati wa anna al khilafa fil basmalati baina surataini lahum wadihun wa mashhurun indal ulama ka syuhratin dzil unuqit tawili bainal a'naqil qasirati. Iya. Jadi makna bait wala nassa artinya ya tidak ada nas atau teks langsung dari Ibnu Amir, Warash, Abu Amrin harus wasal atau saktah. Enggak ada nas itu. Tapi kenapa dibahas oleh Imam Syatibi? Ini adalah merupakan pilihan. Jadi dari dulu Ibnu Amir, Warash, Abu Amrin kadang dengan wasal, terkadang dengan saktah. Kapan aja maunya, seleranya lah gitu. Maka karena memang tidak menjelaskan mereka mana yang lebih baik, saktah atau wasal, fa ahbabtu an adzkurahu lil faidah. Maka aku terpanggil untuk menjelaskannya, semoga ada faidahnya. Annal khilafil basmalah baina suratin lahum wadihun, bahwa memang perbedaan antara mereka dalam bacaan basmalah jelas.
bahwa mereka itu berbeda gitu. Ada yang suka pakai basmalah, ada yang enggak. Dan perbedaan tersebut masyhurun indal ulama, wadihun wa masyhur. Kalimatnya kan wadihut tula, saking jelasnya sebagaimana kejelasan ada orang yang lehernya panjang di tengah-tengah yang lehernya biasa-biasa. Kelihatan tuh tinggi itu satu orang itu. Itu adalah dalam rangka ya untuk memperjelas makna, diumpamakan dengan orang yang pendeknya atau lehernya panjang. Dan ini adalah untuk menyempurnakan bait syair juga. Ya. Kita akan lanjutkan 103-nya. Wasaktu humul mukhtaru humul mukhtaru duna tanaffusin wa ba'du humu fil arba'izzu ribasmala walakin sakta duna basmalatin lil a'immati thalathah wal mukhtarul muqaddam adaan wa yakunu biduni tanaffusin kama huwa ma'lum walakin ba'du ahlil ada'i alladhi Walakin apa walakinna silakan. Kalau walakinna ba'du, kalau walakin ba'du. Ya, gitu aja. walakinna ba'du ahlul ada'i Walakinna ba'du ahlil ada'i. Ini kan harus langsung nih. Langsung praktek. walakinna ba'du ahlil ada'i alladzina alladzi yaqra'una bisakti basmalu inda suwaril arba'iz zuhari. Iya. Al-qiyamah wal mutaffifin wal balad wal hamzah istihbaban wa man qara'u bil wasli baina surataini lil a'immati sakatu indal arba'iz zuhari. Iya. Wasaktuhumul mukhtar, dengan saktah itu yang terpilih. Bagaimana prakteknya? Ya berhenti tanpa nafas. Wa ba'duhum, nah sebahagian dari mereka tadi kan yang pakai saktah itu adalah Hamzah, Warash, Ibnu Amir, Abu Amrin. Bagaimana 4 orang ini? Hamzah, bukan 4 orangnya, qiraat Hamzah, riwayat Warash kan gitu ya. Berarti kan 3 riwayat tuh. Qiraat Ibnu Amir, qiraat Abu Amrin. Nah, berarti kan 7-nya. Nah, mereka itu ketika menghadapi atau ketika mengakhiri bacaan surat Al-Qiyamah, memasuki surat Al-Qiyamah, Al-Mutaffifin, Al-Balad dan Al-Humazah, bagaimana mereka mempraktekannya? Pemanya Al-Humazah, illal ladzina amanu wa amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabri wa wailul likulli humazatil lumazah. Apa begitu? Di sini dijelaskan. Untuk membaca nyambung ke 4 surat ini, tadi ada perbedaan dari kebiasaan mereka. Bagaimana kebiasaannya? Ada keterangan di bawah. Al-arba'u zuhar az-zahiratul wadihatul masyhurah wa tusama bil arba'i al-ghur wa hiya arba'u suwar wa hiya al-qiyamah wal mutaffifin wal balad wal humazah. Warada fiha an ba'di a'immatil qurra al-faslu bainaha wa bainal lati qablaha bil basmalah liman lahu sakt wa saktu lil wasil idza lam yubasmil ka Hamzah wa wajhu dzalik dafa'al wahma daf'ul wahmi al-hasil bil wasli duna basmalah. Untuk Hamzah yang selalu mengwasolkan akhir surat ke awal surat, dia tidak pernah pakai saktah. Tapi untuk memasuki 4 surat ini pakai saktah, khusus 4 surat ini.
Jadi ketika kita membaca Al-Quran dengan qiraat Hamzah, wal 'asr innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr wailul likulli humazatil lumazah. Kalau bukan menghadapi wailun, maka wasal tanpa saktah. Seperti umpamanya dari surat Al-Fil ke Al-Quraisy, ya. Umpamanya apa? Ka'asfim ma'kulin li'ila, langsung begitu. Atau idza hasada qul a'udzu birabbin nas. Itu untuk di luar wailun dan la uqsimu. Tapi ketika menghadapi 4 surat ini, 2 surat wailun, 2 surat la uqsimu, maka ketika kita membaca qiraat Hamzah disambung sebelumnya dengan sesudahnya, maka harus saktah, ya. Sekarang umpamanya kita lihat surat la uqsimu hadzal balad, ya. Coba ini susunan kalimatnya, susunan ayatnya, makna coba luar biasa. Kalau sekiranya disambung kayak apa? Ya ayyatuhan nafsul mutmainnatu rji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati la uqsim. Oh, berlawanan maknanya. Silahkan masuk dengan nikmat ke dalam surga. Enggak. Kan bisa begitu tuh. La uqsim, aku bersumpah tidak. Makanya untuk qiraat Hamzah yang biasanya akhir surat menuju surat berikutnya selalu wasal, untuk ini enggak wasal. Untuk ini harus saktah. Itu mananya tuh. Tapi bagaimana buat yang bukan Hamzah? Nah, tadi buat Warash, Ibnu Amir dan Abu Amrin, silakan kita lihat nih. Saya ulangi bacaannya. Wasaktuhumul mukhtaru duna tanaffusin wa ba'duhum fil arba'iz zuhri basmala. Walakin as-sakta duna basmala lil a'immati thalathah wal mukhtarul muqaddam adatan. Wa yakunu biduni tanaffusin kama huwa ma'lum. Walakin ba'du ahli al-ada alladhina yaqra'una bis-sakti basmalu inda suwaril arba'iz zuhad. Ini untuk Abu Amrin, Warash dan Ibnu Amir yang biasanya kalau akhir surat nyambung ke awal surat itu saktah atau wasal. Contohnya thumma inna alaina hisabahum wal fajr, boleh begitu saktah. Atau thumma inna alaina hisabahum wal fajr untuk Warash. Tapi Warash ketika membaca fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati bismillahirrahmanirrahim la uqsimu bihadzal balad. Khusus ya untuk menyambung ke 4 surat, maka Warash, Ibnu Amir dan Abu Amrin yang biasa milih antara wasal dengan saktah, untuk ini pakai basmalah. Ini maknanya tuh. Bisa dipahami ya? Insyaallah. Dan ini mau mengulang. Cuma khawatir lupa aja. Iya. Kunci.
ini baterainya habis. Kita perhatikan halaman 61 ya. Al-basmalah hiya qawlu bismillahirrahmanirrahim wala khilaf ala lafziha wa hiya ayatun min al-fatihati 'inda al-kufiyyin wal makki wa juz'un min suratin naml. Madahibul qurra fil basmalati baina as-suratain. Al-basmalah, al-waslu was-saktu wal-basmalah. Yang pakai basmalah ketika nyambung dari akhir surat ke awal surat adalah ada 4, Qalun, Ibnu Katsir, Asim, Al-Kisai, sebagaimana yang tercantum dalam bait 100, wa basmalah baina surataini fasahat bisunnatin rijalun muhadiriyatan wa tahammula. Sedangkan untuk Hamzah, wa wasluka baina surataini fasahatun, Hamzah al-waslu saja. Sedangkan Ibnu Amir, Warsh dan Abu Amrin ini dengan 3 cara. Al-waslu, was-saktu, wal basmalah. Kita lihat uraian di bawah. Walil basmalati baina surataini thalathu halatin ma'a akhir surah wa awwal surati taliyah wa hiya al-waqfu 'ala al-jami'. Ini tentunya tidak ada masalah lah waqf 'ala jami' ya. Semuanya itu. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Atau waslul jami' pakai basmalah. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Atau al-waqfu 'ala al-awwal wa waslu tsani bis-tsalitsah. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Ini untuk Qalun, Asim, Ibnu Katsir dan Al-Kisai. Bagaimana Hamzah? La basmalata li Hamzah baina surataini fi jami'il Qur'ani illa 'inda qira'atil Fatihah wa 'inda al-intiha min suratin Nas wal ibtida bil Fatihah wa 'inda al-intiha min suratin wa qira'ati ma qablaha fi tartibil mushaf ka an yantahiya min suratil Falaq thumma yaqra suratal Ikhlas aw 'inda tikrari surah allati intaha minha ghairi dzalika la basmalata li Hamzah. Tidak ada bacaan basmalah untuk Hamzah ketika nyambung antara 2 surat di seluruh Al-Quran dari awal sampai akhir tanpa basmalah. Illa inda qiraatil Fatihah, selain baca surat Al-Fatihah saja. Jadi surat Al-Fatihah untuk qiraat Hamzah pakai basmalah. Berarti kalau begitu maka ya sewaktu jadi imam pun pakai qiraat Hamzah silahkan pakai basmalah. Wa indal intiha min suratin Nas wal ibtida bil Fatihah. Kalau pemainnya berhenti minal jinnati wan nasi bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin. Tidak dibenarkan minal jinnati wan nasi alhamdulillahi rabbil alamin. Tidak. Untuk qiraat Hamzah tetap pakai basmalah. Wa indal intiha min suratin wa qiraati ma qablaha fi tathribul mushaf. Nah, sekarang kita membaca akhir surat Al-Falaq dilanjutkan ke Al-Ikhlas. Itu memakai basmalah. Wa min syarri hasidin idza hasada bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad.
Tapi kalau dari Al-Ikhlas ke Al-Falaq enggak ada basmalah. Itu untuk hamzah. Di sini disebutkan ka'ayyantahya min suratil falaq thumma yaqra surat al-ikhlas. Idza hasada bismillah qul huwallah. Aw inda tikrari surah allati intaha minha, atau kita membaca surat al-ikhlas 3 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Ini adalah surat hamzah ya, qiraat hamzah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahadun illahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Harus pakai basmalah. Jangan ahadun qul huwallahu, enggak. Mengulang-ulang harus pakai basmalah. Ghairu dzalik la basmalah li hamzah. Bukan disebabkan ini enggak ada basmalah untuk hamzah. Ada apa sih kok tanpa basmalah? Masih ingat saya Ahmad menyebutkan al aslu fil Quran min al awal akhir adalah nyambung. Jadi dari mulai alhamdulillah sampai minajan terus nyambung sebetulnya Al-Quran itu. Jadi kalau tanpa basmalah menunjukkan bahwa memang satu ayat dengan ayat yang lain, satu surat dengan surat yang lain itu ada satu kesatuan. Bahkan dalam kitab Manahilul Irfan Ulumul Quran, saya pernah baca dulu, enggak tahu kapan, lupa lagi lah. Di situ ada kalimat bahwa Al-Quran itu dilihat dari jauh satu titik. Oh gitu kalimatnya itu. Tapi setelahnya dimasuki gak ada ujungnya. Gak ada ujung-ujungnya itu. Luasnya luar biasa, dalamnya luar biasa. Tapi dilihat dari jauh itu satu titik. Artinya ya satu kesatuan. Dari mulai Al-Fatihah sampai surat An-Nas itu satu kesatuan. Makanya kalau Hamzah membacanya tanpa basmalah, wasol terus itu menunjukkan satu kesatuan. Baik. Ketiga, Ibnu Amir, Waras dan Abu Amrin. Lahumul basmalatu bainas surataini bi awjuhiha allati hiya al-waqfu 'ala al-jami' wa waslul jami' wal waqfu 'ala al-awwal wa waslul tsani bi tsalits fatakunu al-awjuhul maqru' biha lahum khamsatu awjuh. Nah, Ibnu Amir, Waras, Abu Amrin prakteknya seperti ini nih. Wasal silahkan, sakta silahkan, basmalah silahkan. Lahumul basmalah bainas surataini bi aujuhiha. Bi aujuhiha yaitu yang tadi, sebagaimana dalam basmalah qalun Asim Ibnu Katsir Kisai sama. Jadi kalau pemanya ada waslul jami, ada waslul tsani bil tsalits al-waqful awal ya, silahkan. Itu bi aujuhiha allati hiya al-waqfu 'ala al-jami' wa waslul jami' wal waqfu 'ala al-awwal wa wasl tsani bi tsalits. Fatakun awjuhul maqrub biha lahum khamsatu awjuh. Jadi di samping memang yang tadi yang 3 untuk qalun Asim Ibnu Katsir Kisai, buat Ibnu Amir, Waras, Abu Amr juga berlaku itu. Ditambah dengan saktah dan wasal. Jadi untuk Ibnu Amir, Waras, Abu Amr mah semuanya silahkan pakai. Cara hamzah silahkan pakai. Bahkan tambah ada saktah. Jadi kalau pemanya kita qiraat Warash, riwayat Warash, min syarri hasidin idza hasada qul a'udzu bi rabbin nas wa min syarri hasidin idza hasada qul a'udzu bi rabbin nas. Yang pertama wasol, yang kedua saktah. Atau gaya qalun, wa min syarri hasidin idza hasada bismillahirrahmanirrahim qul a'udzu bi rabbin nas. Atau wa min syarri hasidin idza hasada bismillahirrahmanirrahim qul a'udzu bi rabbin nas. Atau yang terakhir
ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس. Silahkan. Itu untuk Ibnu Amir, Warsh dan Abu Amrin. Faidah. Wajhul basmalah baina surataini rasmus sahabah laha fil masahif wa hadha la khilaf alayhi fannabi ya kunci فالنبي صلى الله عليه وسلم كان إذا نزل عليه بسم الله الرحمن الرحيم علم أن تلك السورة قد ختمت ولا اعتقاد البعض أنها آية. Jadi ketika mengakhiri surah nyambung ke surat yang lain, Rasul suka pakai basmalah untuk menghilangkan dugaan dari para sahabat kalau itu masih satu surah. Maka diselang dulu pakai basmalah. Itu ketika basmalah. Ini kan membahas wajhul basmalah baina surat. Kenapa ada yang pakai basmalah, ada yang enggak? Alasannya ini. Rasul kalau membaca dua surah supaya tidak dipandang satu surah, maka diselingi dengan basmalah. Wa wajhu tarkil basmalah baina suratain fal waslu biduniha li adami i'tiqadi kauniha ayah wa anna isbataha fil mushaf ka isbati hamzatil wasli walidzalika asbatuha fil ibtida wa hadafuha fil wasli. Ini sedangkan tanpa basmalah apa alasannya? Jadi diwasal saja tanpa basmalah. Karena tidak ada anggapan bahwa itu adalah satu ayah. Walaupun umpamanya disambung, nggak ada yang menganggap satu ayah. Disambung, idza hasada qul a'udzu birabbin nas, nggak ada yang menganggap itu satu ayat, enggak. Makanya disambung juga nggak ada masalah. Dan ditetapkan dalam mushaf, ya. Kenapa ada basmalah? Dari surat Al-Falaq ke surat An-Nas kok ada basmalah? Itu tidak ada bedanya ketika kita membaca alhamdu. Kalau disambung bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah. Tapi kalau di awal alhamdu, kayak gitu aja itu mah. Itu alasan beliau begitu. Saya ulangi ya. Jadi ada dan tidak adanya basmalah di antara satu surat ke surat berikutnya diterangkan oleh Syekh Ahmad apabila pakai basmalah untuk membuktikan ini akhir surat itu awal surat, maka pakai basmalah. Apabila disambung, kenapa? Ya sebagaimana hamzah wasal terkadang dibaca, terkadang tidak. Nah basmalah juga begitu. Ya, basmalah terkadang dibaca, terkadang tidak, tergantung posisi. Seperti hamzah wasal. Hamzah wasal ketika di awal alhamdulillahi rabbil alamin, tapi kalau nyambung bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin, kan gitu. Nah begitulah basmalah itu. Demikian kata ini ijtihad Syekh Ahmad kelihatannya nih. Wallahu a'lam. Nah kemudian walidzalika asbatuha fil ibtida wa hadzafuha fil wasli. Kenapa ketika diwasal tidak ada basmalah lagi, yaitu qiraat Hamzah dan juga Warash, Abu Amrin sampai wasal. Ini ungkapan tadi ini. Wa kaunul Qur'ani
kasuratin wahidah. Jadi kalau tanpa basmalah, satu Quran itu satu surah nyambung. Ya. Gak bisa dikatakan baca Quran hanya milih surat tertentu, tidak membaca yang lain. Itu berarti tidak se-Quran itu. Satu Quran itu satu harus punya niat untuk membaca semuanya. Wa qasdu tabyini ma fi akhir sabiqah min harakatil bina awil i'rab wa idah hamazatil wasli wal qati fi awal surah al-lahiqah. Nah, dan dengan adanya wasal, umpamanya dari surat Al-Ikhlas ke surat Al-Falaq wasal, walam yakun lahu kufuwan ahadun qul a'udzu birabbil falaq. Nah, itu kan gak ada masalah. Tapi bagaimana sekarang? Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits, alam nashrah. Boleh enggak fahaddits disambungkan, karena ini kan sukun ya. Kemudian di situ disambung. Untuk hamzah bagaimana? Untuk hamzah di situ saktah. Dan saktahnya qiraat hamzah. Fahadits alam nashrah. Itu bukan saktah karena akhir surat dengan awal surat. Saktahnya dia karena sukun menghadapi hamzah. Sebagaimana fil ardi. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits, alam nashrah laka sadrak, karena menghadapi hamzah qata. Contoh yang lain umpamanya surat Al-Qari'ah ya. Itu harus diperjelaskan gitu. Menghadapi surat At-Takatsur. Wa ma adraka ma hiya narun hamiyatun alhaakumut takatsur. Ketika qiraat hamzah kita gunakan di sini, saktah di sini bukan saktah kayak yang tadi. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati la uqsim, beda. Saktah di situ karena saktah makna dari jannati ke la uqsim. Saktah di sini saktah karena sukun menghadapi hamzah, hamzah qata. Ini perbedaannya, ini harus diperjelas. Narun hamiyatun alhaakumut takatsur kalau wasal. Tapi kalau warash boleh begitu, boleh narun hamiyah alhaakumut takatsur, saktah. Atau pakai basmalah silahkan. Narun hamiyatun bismillahirrahmanirrahim alhaakumut takatsur. Ini harus diingatkan nih para santri nih. Jangan sampai alhaakum disamakan dengan alhamdu tuh. Bismillahirrahmanirrahim alhaakumut takatsur. Oh, sudah hancur maknanya. Iya. Ini mah hamzahnya bukan hamzah alif lam syamsiah qamariyah, ini mah al-ha yulhi. Ya. Yaitu keterangan dari beliau ya, sangat luar biasa nih, nikmat sekali keterangannya, jelaslah, ringkas. Kalau al-wafi kan panjang. Nah, kalau ini mah ya, makanya kata beliau juga sesuai judulnya safwah. Ya, pilihan Saffatul Ma'ani. Ya baik, kita cukupkan dulu sampai di sini. Insyaallah nanti kita lanjutkan. Kita baca dulu nih 4 bait yang barusan ya. Ya, sampai 103. Harus apa nih sekarang nih? Wa basmala baina surataini bi sunnatin rijalun namau hadiriyatan wa tahammula. Silakan.
وبسمل بين السورتين بسنة رجال نموها درية وتحملا ووصلك بين السورتين فصاحة وصل واسكتا كل جلاياه عصلا ووصلك بين السورتين فصاحة وصل واسكتا كل جلاياه حصلا ولا نصك لا حب وجه ذكرته وفيها خلاف جيده واضح التلا ولا نصك لا حب وجه ذكرته وفيها خلاف جيده واضح التلا وسكتهم المختار دون تنفس وبعضهم في الأربع الزهر بسملا وسبتهم المختار دون تنفس وبعضهم في الأربع الزهر بسملا. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Mudah-mudahan Allah catat kita semuanya menjadi orang yang sibuk dengan Al-Quran, akan mendapatkan syafaatnya di akhirat. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.